teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja semua ya. Jadi hari ini udah gak sabar pengen cerita. Jadi hari ini saya bawa Jilena ke dokter anak. Jadi pusar Jilena itu setelah pupus, ini usianya sudah 1 bulan 5 hari ya. Setelah pupus masih berair. Terus di bagian tengah pusarnya itu ada benjolan kecil gitu. Jadi sepertinya dia agak sedikit rewel dan risih dengan kondisi seperti itu ya. Jadi saya bawa ke dokter. Sebenarnya semalam saya sudah bawa ke dokter di salah satu rumah sakit, ada satu dokter anak gitu ya. Dokternya sudah memberikan salep. Awalnya dokternya itu mau buka obat untuk saya itu albotil cair, tapi karena di rumah sakitnya tidak ada ready albotil cair, yang adanya albotil gel. Jadi dia kasih albotil gel. Setelah saya bawa pulang itu albotilnya kok saya baca albotil vagina gitu loh. Nah saya oleskan ke pusarnya Jilena, dia itu rewel, risih. Jadi saya bersihkan lagi dengan NaCl. Setelah dibersihkan, Jilenanya mulai tenang. Jadi kan saya khawatir ya teman-teman. Kalau saya searching sih itu sebenarnya nggak berbahaya. Itu kalau yang dari saya searching itu adalah tali pusar yang tidak sempurna pupusnya. Jadi masih ada sisa sedikit lagi gitu. Nah itu yang mau dipupus gitu, tapi kan masih menempel ya, jadi dia merasa sakit gitu. Jadi saya bilang sama suami, ayo hari ini kita ke dokter anak yang satu lagi gitu. Nah si dokter anak ini kalau di Medan dia punya jam terbang yang sudah sangat tinggi dan famous lah namanya di Medan ya. Menurut saya sih dia itu saat ini ya dokter anak ranking 1 di Medan menurut saya ya. Dulu Ray juga sempat sama dia gitu, jadi setiap ada sakit gitu Ray selalu konsul ke dia, tapi obatnya kurang cocok gitu ya. Nah saya memutuskan karena menurut saya jam terbang dia sudah tinggi, saya pikir saya bawa Jilena ke sana, jadi ada pembanding gitu. Jadi ada 2 dokter, ada pembanding gitu. Kita pergi dong. Saya cari tahu nih hari Sabtu kan. Hari ini hari Sabtu. Saya cari tahu Sabtu dokternya prakteknya di mana. Jadi dia ada praktek di 2 rumah sakit dan 1 di tempat praktek dia, klinik dia gitu. Saya telepon ke kliniknya. Rupanya hari ini dia praktek pagi jam 9 sampai dengan jam 1 siang ya. Jam 9 sampai dengan jam 1 siang di rumah sakit. Ya, rumah sakit cukup besar dan masih baru gitu. Oke, kita ke sana dong. Kita ke sana, saya sampai di sana jam 11, kurang lebih jam 11.30. Ya. Jadi saya masuk ke lobinya. Di lobinya itu ada 1 operator confirm ada pasien mau cari dokter anak ini gitu. Oke, kita dipersilakan naik ke lantai 2. Di lantai 2 ada operator registrasi lagi, ada 2 orang. Jadi 2 orang itu di depannya masing-masing ada 2 kursi, berarti ada 4 kursi ya. Nah saya antri di kursi yang barisan pertama yang kedua. Jadi kita ada 4 orang nih. Oke. Berarti saya nomor urut yang keempat di antara 4 orang itu. Oke. Nah setelah 3 ini registrasi diterima kan, giliran saya registrasi. Pada saat saya registrasi di ketik-ketik setengah datang 1 pasien lagi. Jadi saya nomor urut 36. Nah masih ada nomor urut 37 gitu. Jadi pada saat diketik datang 1 orang mengatakan bahwasan untuk dokter anak ini close nomor antri gitu, sudah ditutup. Tapi kan saya sudah masuk antrian gitu kan. Jadi kata si operator yang penerima ini terakhir gitu, ini terakhir. Jadi kita diterima nih 36 dan si 37 juga diterima nih. Si 37 ini mau periksakan anaknya
newborn, masih masa nifas, tapi hidungnya kayaknya sepertinya tersumbat, dia bilang, jadi mau dicek gitu kan. Ya udah, kita diterima, kita masuk dong ke tempat ininya, antrian, ruang ini deh, ruang apa ya disebut, ruang konsultasi dia gitu, tapi di bagian luarnya antri dong, itu lumayan banyak. Jadi waktu kita sampai itu antriannya sudah jalan ke 28 ya, 28. Pas ke antrian yang 35, katanya sudah nggak terima, ditutup, padahal dokternya masih di situ. Nah, si 35 ini, antrian yang si 35 ini, dia bawa anak. Berapa hari sebelumnya dia sudah konsultasi ke dokter ini, anaknya sakit perut, dikasih obat sama si dokter, tapi masih sakit. Jadi dia tujuannya datang mau menanyakan kembali kenapa anaknya masih sakit perut gitu, dan membawa obat-obat yang sudah dibukakan oleh dokter ini gitu loh. Jadi saya dikasih tahu si suster, katanya saya disuruh cari dokter lain. Itu posisinya sudah di jam 12.30. Jadi kurang lebih saya sudah mengantri hampir 1 jam kurang lebih ya. Jadi saya bilang, minta tolong dong sama dokternya, ini nggak lama kok, cuma liatin pusarnya aja, kenapa masih basah. Saya bilang begitu karena kasihan anaknya masih baby, nangis-nangis. Saya bilang begitu kan. Udah diusahain, susternya usahain, sampaikan ke dokternya bla 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 kan. Nah, kita berarti tinggal 3 nomor, 35, 36 dan 37. Jadi kita nunggu nih di luar, kayaknya 10 sampai 15 menit kita nunggu. Itu pintu ditutup, pintu ruangan dokternya ditutup. Dan begitu dibuka, dengan gagahnya dokternya membawa tas ransel dia langsung keluar tanpa ada aba-aba babi bu bebot, tidak ada. Sementara kita tadinya di luar nunggu kepastiannya, tidak ada susternya keluar menyampaikan ke kita dokter nggak bisa nunggu lagi atau apa bla 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 bla. Jadi maksud saya begini, kamu dokter itu apa? Menolong pasien. Kita datang untuk berobat, bukan untuk membeli makanan. Atau itu hotel, kita mau datang nginap, nggak ada ruangan, kita ditolak. Ini yang sakit loh, ini yang sakit datang gitu. Padahal sisa 3 nomor saja gitu loh. Dan alasannya kenapa dia nggak bisa nunggu itu adalah dia ada seminar. Seminarnya di rumah sakit itu. Bayangin. Jadi si nomor antrian 35 ini marah. Karena anaknya kesakitan, kasihan, memang iya kasihan. Anaknya kesakitan sampai nangis. Ibu ini marah-marah. Jadi kita disuruh cari dokter lain. Saya langsung over ke dokter yang di sebelahnya. Ya kan? Karena saya pikir ya sudahlah, mungkin semua dokter bisa gitu kan. Ya sudah. Jadi saya ke dokter ini, dikasihlah salep bla bla bla. Nah, dokter ini nyeletuk, aduh saya mau ikut seminar juga nih, ada seminar, saya pembicara lagi. Saya bilang, tunggu dok, kasihan itu masih ada nomor 1 antrian, jangan ditinggal dok, kasihan dok, kita kan datang berobat bukan mau datang makan atau main-main, saya bilang gitu. Iya, masih ada 1 ya. Baik, dokternya baik. Harusnya dokter memang begitu ya gitu. Terakhir, jadi pulanglah saya. Di mobil saya buka IG. Jadi saya lihat dong, saya kan ada follow ini rumah sakitnya, IG rumah sakitnya. Live, si rumah sakit ini live. Saya buka live-nya. Oh, rupanya si dokter yang ninggalin kita itu jadi pembicara di situ, dan dokter yang saya cari terakhir yang katanya ada seminar juga di seminar yang sama sebagai pembicara juga. Bayangin, dokter pengganti yang saya cari masih bisa menangani 4 pasien dulu baru pergi ke seminar. Apa salahnya dia?
itu kan sudah kalian terima antrian kami. Kalian sudah memberikan nomor antrian ke kami. Kami sudah ngantri loh. Anak kami sakit loh. Jadi kita bukan mau jalan-jalan. Kita bawa anak yang sedang sakit. Kita cari kamu karena kita percaya dengan jam yang kita tahu itu jam terbang kamu sudah tinggi gitu. Saya nggak ngerti seorang dokter itu bisa begitu gitu loh. Saya dalam hati, wah sombong banget ini dokter. Dia keluar dari ruangan dia tanpa basa-basi sedikit pun dengan membawa tas ranselnya dan langsung pergi. Sementara kita di depan nunggu. Dia melewati kita loh. Bayangin. Ya, saya saking keselnya, ini saya langsung buat vlog. Saya udah gak sabar pengen ngepost. Ya. Jadi kalau saya bilang dokter anak yang punya jam terbang tinggi, kalau orang Medan sih sepertinya tahu ya siapa dia. Dan memang saya baca review dari Google, rata-rata reviewnya memang mengatakan dia sombong. Dulu zaman anak saya yang pertama, dia ramah kok. Entah mungkin karena sekarang jam terbangnya sudah sangat tinggi, memang antriannya membludak, dia jadi sombong atau dia stres nggak tahu ya. Tapi geleng-geleng, hilang respeknya. Kayaknya di Medan ini bukan cuma kamu satu deh dokter anak gitu. Jadi jam terbang seorang dokter itu tidak menjamin hati nurani seorang dokter gitu. Ya, padahal pasien dia itu semua anak-anak, namanya spesialis anak ya. Jadi pasien dia itu semuanya anak-anak kecil. Tega ya gitu. Tega ya. Cuma sisa 3 pasien aja. Tega sekali. 3 pasien berapa lama sih kamu nangani? Toh memang jam praktek kamu yang tertera adalah jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Kita masih di dalam jam praktek loh. Kecuali kita datangnya telat. Sudah lewat dari jam 1. Enggak loh. Kita masih di dalam jam praktek kamu. Tapi bisa loh dia tega begitu. Kesel ya, kesel. Saya kesel. Kesel sekali. Kayaknya sampai kecetus, saya gak mau cari dia lagi. Gak apa-apa deh, mungkin kamu yang paling pintar di Medan ini. Karena jam terbang kamu tinggi, kamu sudah pegang banyak kasus, banyak case tentang anak-anak mungkin ya. Tapi dengan attitude yang seperti itu kayaknya enggak deh. Tega sekali, tega. Yang paling kasihan yang nomor urut 35. Itu anaknya lagi dalam keadaan sakit perut. Kasihan, sampai nangis ibunya. Jadi ya mungkin itu yang mau saya ceritakan ya teman-teman ya. Nah kalau yang kasus Jilena nanti bakal saya sharing ceritanya sampai kalau sudah ini ya pemakaiannya kan dokternya buka salep untuk pemakaian 5 hari. Nanti saya sharing setelah 5 hari hasilnya seperti apa. Ya, jadi kita berbagi pengalaman. Mana tahu ada anak-anak dari kalian yang seperti itu. Karena saya juga baru pertama kali ngelihat yang seperti itu gitu. Namanya anak-anak masih kecil ya, teman-teman. Jadi kalau dia sakit, rewel apa gitu, bingung gitu. Sudah digendong, sudah susu, sudah dipijit, sudah apa, tapi masih rewel. Jadi kita bingung, kasihan sekali gitu loh kan. Jadi ya begitulah. Itu yang mau saya sharing ya teman-temannya. Saya rasa siapapun yang menyebutkan nama dia, semua orang tahu dia itu siapa. Gitu ya teman-temannya. Jadi mungkin hari ini itu aja yang mau saya sharing karena saya kesal, emosi. Lihat aja penampilan kayak belacan tapi saya bisa ngevlog. Malum ya teman-teman ya.
masih belum 40 hari masa nifas, semuanya masih bengkak, hidung masih bengkak, bibir masih doer, ini double chinnya masih lebar, lihat masih butek, pipi masih lebar, semuanya masih bengkak-bengkak. Jadi sampai di sini dulu. Nanti tungguin vlog saya yang selanjutnya ya teman-teman ya, dukung saya terus biar saya rajin nge-vlog, bercerita di sini ya. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Oke, bye bye.